Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas, Bapak Ibu dosen Fakultas Agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sabrina Erika Putri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas PGRI Uranegara. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul tentang efektivitas media pembelajaran flashcard terhadap antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran di SMP Negeri 2 Kraton. Pak, nggak bisa ini kok nggak bisa Ya nggak apa-apa, jenis tengah laptop ini nggak bisa diselat. Iya nggak apa-apa, Sudah, ayo, soalnya delok, kamu siapa loh? Beli di dewe kan? Iya, yang sudah kan nggak penting, itu kan cuma fasilitas toh ay. Sarana kan sudah di otak itu, mulai hujan, Februari, mau sudah apa? Iya. Kan berlaku sendiri, toh sudah ayo. Iya, Pak. Bapak Tirian udah ya. Baik, latar belakang adanya penelitian ini adalah seorang guru agar bisa inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak. Ya. Sudah Pak. Ini loh Bapak. Terima kasih. Latar belakang penelitian saya adalah seorang guru agar bisa inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan pemegang peranan penting. Apabila seorang guru tidak bisa memberikan kreativitas dalam pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan monoton, sehingga siswanya merasa bosan dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, antusiasme belajar siswa rendah. Antusiasme sendiri dapat didefinisikan sebagai gairah atau kecenderungan siswa untuk bersemangat dalam belajar serta memiliki minat yang besar untuk mengikuti pembelajaran. Di SMP Negeri 2 Kraton, pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran, pada pembelajaran baca tulis Al-Quran masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, sehingga siswa di sana merasa bosan ketika dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, penggunaan media flashcard diharapkan dapat meningkatkan antusiasme belajar siswa. Nah, dari keresahan karena siswa merasa bosan ketika pembelajaran, maka saya sebagai peneliti ingin memberikan media pembelajaran baru, yakni media pembelajaran flashcard. Media pembelajaran flashcard adalah media yang menggunakan kartu cetak yang berwarna, di mana di dalam media flashcard tersebut di kartu tersebut berisikan simbol atau gambar yang sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana efektivitas media pembelajaran flashcard terhadap antusiasme belajar siswa pada pelajaran baca tulis Al-Quran di SMP Negeri 2 Kraton. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antusiasme belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran flashcard pada mata pelajaran BTQ dengan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran flashcard pada mata pelajaran BTQ di SMP Negeri 2 Kraton. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa efektivitas media pembelajaran flashcard terhadap antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran BTQ di SMP Negeri 2 Kraton. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antusiasme belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran flashcard dengan yang tidak menggunakan pembelajaran flashcard. Adapun landasan teori yang pertama adalah efektivitas. Pengertian efektivitas dapat ditekankan pada dua keadaan, yaitu efektivitas sebagai input atau proses dan juga efektivitas sebagai output atau hasil. Efektivitas menjadi salah satu tolak ukur untuk mencapai suatu rencana yang telah dibuat untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan. Apabila kita memiliki rencana dan kita memiliki target untuk mencapai tersebut, apabila kita sudah mencapai target tersebut, maka bisa dikatakan efektif.
Selanjutnya, media pembelajaran. Kata media berasal dari kata medius, bahasa Latin yang mempunyai makna perantara. Media pembelajaran secara lebih khusus dapat dimaknai sebagai alat grafis ataupun alat elektronis yang berguna untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual. Selanjutnya adalah flashcard. Flashcard menurut Rudi Susilana dan Cepiriana, flashcard merupakan media pembelajaran yang berupa kartu cetak yang berukuran 25x30. Ada juga menurut Dini Indriana juga menyampaikan flashcard merupakan media pembelajaran yang berbentuk kartu cetak yang memiliki gambar sehingga dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya adalah antusiasme belajar siswa. Antusiasme belajar adalah gairah, semangat, atau gelora, bahkan minat belajar siswa. Antusiasme belajar itu berasal dari diri secara spontan atau melalui pengalaman terlebih terdahulu. Antusiasme belajar yang terus menyala merupakan aspek sikap yang juga penting untuk dihadirkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, baca tulis Al-Quran adalah proses memperoleh ilmu dengan melafalkan dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti mauridul huruf, panjang pendek, kaidah tajwid dan gharib, sehingga tidak ada perubahan makna. Baik, metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian yang menggunakan data berupa bilangan atau angka untuk menganalisis terkait masalah pada penelitian. Adapun jenis penelitiannya menggunakan metode true experimental design dengan desain pretest dan post-test control group. Selanjutnya, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi untuk menerangkan suatu pemecahan masalah berdasarkan data-data yang ada. Untuk populasi penelitian, populasi saya menggunakan siswa SMP Negeri 2 Kraton yang berjumlah 697. Kemudian sampelnya diperoleh, pemilihan sampel menggunakan cluster random sampling, diperoleh kelas 7A dan kelas 7B. Adapun teknik pengumpulan data dan analisis adalah teknik pengumpulan data menggunakan angket, selanjutnya wawancara kepada siswa dan guru, dan yang terakhir dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga ada uji normalitas, uji homogenitas, uji engine score, dan uji independent sample test. Uji dari hasil uji validitas dari pengolahan uji validitas berdasarkan data yang telah diuji. Panggil uji. Hasil dari pengolahan uji validitas berdasarkan data yang telah diuji menunjukkan bahwa item baik dan pernyataan penggunaan media pembelajaran flashcard maupun untuk pernyataan antusiasme belajar siswa adalah valid, disebabkan semua item pernyataan mempunyai nilai koefisien korelasi person atau R hitung lebih besar daripada R tabelnya, yang dimana R tabelnya 0,394. Untuk uji reliabilitas diperoleh nilai Koch alpha untuk variabel X atau media pembelajaran flashcard sebesar 0,901 karena nilai Koch variabel Y yaitu 0,941. Uji normalitas. Berdasarkan nilai uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai pretest eksperimen mendapatkan nilai signifikansi 0,200, post-test eksperimen mendapatkan nilai signifikansi 0,117, pretest kontrol mendapatkan nilai signifikansi 0,200 dan post-test kontrol mendapatkan nilai signifikansi 0,200, di mana semua nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Uji homogenitas. Berdasarkan
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian memiliki variasi yang sama atau homogen. Selanjutnya penelitian uji engine score. Berdasarkan hasil uji engine score, bahwasanya nilai rata-rata hasil dari angket kelas eksperimen, yaitu yang menggunakan media pembelajaran, mendapatkan skala pengukuran sebesar 79,91%. Nah, 79,91% itu termasuk dalam kategori efektif. Sementara untuk nilai engine score yang kelas kontrol atau yang menggunakan metode pembelajaran konvensional mendapatkan skala pengukuran engine score sebesar 58,97%. Dan itu termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran flashcard berada pada kategori efektif untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran BTI kelas 7A di SMP Negeri 2 Kraton. Sementara itu, penggunaan pembelajaran secara konvensional berada pada kategori cukup efektif untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa pada mata pelajaran BTI di SMP Negeri 2 Kraton. Kira interpretasi kan dulu ya. Ayo mak. Sudah. Sampai di sini Sudah. Loh, saya bukan menguji. Masa nih. Juga sampai